Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini kita bakal ngebahas Avatar lagi ya guys ya. Udah lama banget nih gua gak upload soalnya. Oke dah, kali ini kita bakal ngebahas kenapa sih negara api itu kuat banget. Gak kayak negara-negara lain seperti kerajaan bumi, suku air, dan bangsa udara ya kan. Nah, pertama-tama kita awali dulu nih dengan sebuah pertanyaan. Emang bener ya negara api sekuat itu? Jawaban singkatnya, ya. Tapi kenapa ya? Nah, untuk jawabannya silakan kalian simak aja video berikut ini. Some little earth village we can just march into. The Water Tribe is a great nation. Oke, langsung aja dah. Kita lihat aja di perang 100 tahun. Siapa coba penyebabnya? Ya, negara api kan? Bayangkan aja cuy, dalam perang itu negara api versus everybody cuy. Kalau dari segi banyaknya penduduk, ya negara api cuma secuil lah jika dibandingkan dengan negara lain. Apalagi dengan kerajaan bumi ya kan, gede banget. Tapi lihat kekuatan militernya cuy, kuat banget asli. Dari segi pasukan militer maupun dari alat militernya, kayak kapal, baju perang, dan lain-lainnya, negara api itu udah kuat banget. Ditambah lagi rasa persatuan negara api yang tinggi. Kalau bukan karena persatuan, ya mereka gak mungkin bisalah ngeratain dunia ya kan. Selanjutnya, negara api itu kuat karena pemimpinnya yang juga kuat dan tegas. Walaupun kejam sih. Ya, kalau pemimpinnya bengong-bengong aja, ya gak bisa lah kan. Selain itu, tidak lepas juga dari elemen api itu sendiri. Elemen api tampaknya bisa dikatakan elemen yang sangat kuat untuk ofensif atau menyerang. Apalagi bagi yang bisa menggunakan petir, pasti sulit banget buat dihindari oleh lawannya. Elemen api tidak memerlukan perantara seperti air dan tanah pada elemen air dan bumi. Dan yang gak kalah penting nih adalah buff dari Firebender itu, yaitu saat komet Sozin melintas dan gerhana matahari. Itu negara api dalam fase kuat-kuatnya cuy. Tapi gimana nih dengan negara yang lain? Apakah mereka agak kuat gitu? Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, kerajaan bumi. Mereka sebenarnya cukup kuat cuy. Bahkan bisa aja mengalahkan negara api sendirian. Karena dari faktor luas wilayah, jumlah penduduk, dan militernya yang sangat besar. Tetapi hal itu jugalah yang menjadi kelemahan mereka. Wilayah yang luas artinya memiliki banyak kepala yang gak sama hitam. Ya beda-beda lah pikiran setiap orang, sehingga tentunya akan sulit untuk disatukan. Dan terakhir, karena raja mereka yang hanyalah boneka, dan pemimpin yang aslinya tidak memiliki niat untuk menyerang negara api, dan hanya berniat bertahan atau defensif, mempertahankan wilayah mereka saja. Ya penduduknya aja gak tahu kan kalau ada perang, informasinya ditutup-tutupi. Sampai akhirnya ibu kota mereka hampir jatuh ke tangan Iroh, dan akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Azula. Get them all out of my sight. Oke, selanjutnya kita lihat suku air. Sejatinya air kan mudah tuh buat memadamkan api, tapi ya agak sesimpel itulah cuy. Kita tahu suku air itu sendiri terdiri dari dua wilayah, yaitu utara dan selatan. Karena jarak yang jauh dari ujung ke ujung, inilah yang membuat mereka lemah. Sebenarnya kalau jauh tapi harmonis, bisa-bisa aja lah kan saling membantu. Tapi ini enggak cuy, antara utara dan selatan malah saling bermusuhan. Harga diri lah kayaknya ya. Jadinya mereka gak mau membantu satu sama lain. Kalau bicara soal kekuatan, saya pernah bilang kalau air itu yang paling kuat, karena bloodbending cuy. Tapi pada nyatanya gak banyak yang bisa bloodbending. Dan bloodbending itu sendiri juga menjadi jutsu terlarang bagi outerbender. Jadinya mereka gak bisa maksimal menggunakan kekuatannya. Suku air selatan yang lebih dekat dengan negara api menjadi korban pertama. Dan setelah perencanaan yang lama, akhirnya suku air utara juga menjadi korban.
They've closed in on the North Pole. And from the looks of this stuff, I'd say there's a lot of them. Nah, yang terakhir nih, bangsa udara. Kalau bicara soal bangsa udara, kayaknya mereka yang paling bebas deh. Mungkin kurang pas gitu disebut sebagai suatu negara atau pemerintahan. Tidak adanya kekuatan militer dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan menjadikan bangsa udara sebagai negara yang lemah kalau soal peperangan. Makanya, negara api dengan mudahnya memusnahkan bangsa udara. Kalau dari segi elemen pun, elemen angin juga lemah kan terhadap api. Karena angin hanya akan membuat api makin besar. Jadi, kalau masalah peperangan, bangsa udara bisa dikatakan sangat lemah. Nah, gimana nih? Mungkin itulah ya alasan negara api itu sangat kuat jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sehingga bisa terjadi tuh peristiwa negara api versus everybody. Oke guys, kalau menurut kalian ada yang beda, silahkan tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Thank you buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.